Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Kita bertemu dalam program Pelita Anugerah. Program ini adalah bentuk kepedulian dari gereja untuk tetap menguatkan, memberikan pendampingan dalam kehidupan jemaat menghadapi situasi di mana dunia saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Dan ketika kita tidak bisa bersama dalam ibadah di gereja, disinilah gereja kita menyapa Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam kesehariannya. Dan di awal pertemuan kita ini, firman Tuhan akan kita dengarkan sebagai bahan renungan bagi kita. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan masih layakkan kami untuk menikmati hari dari-Mu. Namun sebelum kami mengawali aktivitas kami, biarlah kami membangun hubungan kedekatan terlebih dahulu dengan Tuhan. Arahkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, firman Tuhan sebagai bahan renungan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Markus 4 ayat 36 sampai 41 yang mengisahkan ketika Yesus bersama dengan para murid sedang dalam sebuah perahu di Danau Galilea. Ternyata ombak taufan yang dahsyat menghantam perahu mereka sehingga seluruh murid-murid merasa takut. Takut. Itu yang menjadi penekanan utama pada renungan kita di pagi hari ini. Ya, takut. Ternyata ketakutan menjadi sebuah momok yang sangat mengerikan dalam kehidupan banyak orang. Dan ketika dilakukan sebuah survei untuk mengetahui kira-kira bentuk-bentuk ketakutan apa yang ada dalam diri manusia, ternyata dari hasil survei tersebut menyebutkan bahwa 40% manusia takut. Dan ketakutannya adalah ketakutan terhadap sesuatu yang tidak pernah terjadi. Aneh ya? Ya. Banyak orang, bahkan 40% manusia takut kepada hal-hal yang sebenarnya tidak mungkin terjadi. Tapi manusia menakutkannya. Yang kedua, dari survei tersebut mengatakan bahwa 30% manusia mengalami ketakutan akan pengalaman masa lalunya. Artinya, ada banyak orang mengalami trauma dalam kehidupannya tentang sesuatu sudah pernah terjadi. Maka mereka begitu takut itu akan terulang kembali. Kemudian dari survei tersebut dikatakan bahwa 12% manusia takut terhadap hal-hal yang sesungguhnya sepele, yang sesungguhnya remeh. Tapi aneh, manusia merasa takut terhadap hal tersebut. Dan 10% manusia takut terhadap penyakit yang mematikan, penyakit yang berbahaya. Yang terakhir, dari hasil survei tersebut, ternyata hanya 8% manusia yang bebas dari rasa takut. 92% manusia dikuasai oleh ketakutan. Jadi, tidak salah jika dikatakan bahwa ketakutan itu seperti raksasa yang gentayangan di muka bumi ini yang membuat banyak orang gagal dalam kehidupannya. Ya, rasa takut selalu membayang-bayangi kehidupan banyak orang. Rasa takut menyiksa dan membunuh manusia. Hal ini bukan hal baru sebenarnya. Para murid sendiri mengalami ketakutan. Dan oleh karena itulah Tuhan Yesus dalam Lukas 21 ayat 26 yang mengatakan, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara-saudara terkasih, tetapi meskipun demikian, meskipun rasa takut selalu membayang-bayangi kehidupan manusia,
Tetaplah percaya dalam Tuhan. Tetaplah yakin dalam Tuhan. Sebab dalam nama Tuhan Yesus, kita punya keberanian untuk mengalahkan rasa takut tersebut. Setiap kita sebenarnya sanggup untuk mengenyahkan rasa takut tersebut. Asalkan kita tetap berada dalam iman kepada Tuhan. Dan bukan hanya kita, para murid ketika mengalami ketakutan. Dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat 36 sampai 41. Ketika angin badai melanda perahu Tuhan Yesus bersama dengan para murid, mereka takut, mereka cemas, mereka khawatir, pikir mereka akan mati. Tetapi di tengah-tengah rasa takut tersebut, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dalam ayat yang ke-40. Dari pertanyaan ini, kita dapat mengerti apa yang membuat seseorang mengalami rasa takut. Sebagaimana dikatakan dalam Markus 4 ayat 40. Mengapa orang takut? Pertama, karena kurang percaya. Karena tidak memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Yang kedua, karena membiarkan iman kita tertidur. Yang ketiga, karena manusia terkadang merasa mampu melakukannya sendiri, tidak membutuhkan Tuhan. Nah, ketika dia melakukan setiap usahanya dengan kekuatannya, tapi ketika dia terbentur, dan ketika dia melihat yang dia hadapi adalah sesuatu yang jauh lebih kuat, maka akan muncul ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dalam situasi saat ini, kita mengakui ada banyak orang diliputi rasa takut, cemas, khawatir, terlebih dalam pandemi COVID-19 ini. Tapi adakah saudara merasa takut? Adakah saudara merasa khawatir, cemas? Dan firman Tuhan berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya?" Sebab Allah yang kita percaya adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Tapi bukan berarti iman membuat kita menjadi nekat. Tetaplah mawas diri, tetaplah menjaga dirimu, sembari tetaplah percaya kepada kuasa Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mengakui dalam hati kami terkadang muncul ketakutan, rasa cemas, khawatir, dan masih banyak lagi. Dan pagi hari ini Tuhan menyapa kami. Mengapa engkau takut? Dan hati kami tertunduk saat ini. Ya, mengapa kami takut? Padahal kami punya Allah yang maha kuasa. Allah yang mampu mengalahkan segala sesuatu. Allah yang tidak membiarkan kami sendiri. Terima kasih Bapa. Engkau menyapa kami dalam situasi saat ini. Yakinkan kami akan kuasa. Oleh karena itu sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah kami bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa kami. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami dalam doa Bapa kami, kita mengucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom, selamat menjalani aktivitas di hari ini. Tuhan memberkati.